Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, malam nanti, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga FIFA Matchday 2026 menghadapi Mozambik usai berhasil menekuk Oman dengan skor 3-0. Ketua Umum PSSI harapkan skuad Garuda tidak jumawa atas hasil positif pada laga kontra Oman. Usai menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada 7 Mei lalu, Timnas Indonesia akan kembali menjalani laga kedua pada FIFA Matchday 2026 kontra Mozambik yang kini menduduki peringkat 101 FIFA. Dalam sesi latihan jelang laga malam nanti, John Hetman akan tetap bermain dengan garis pertahanan cukup tinggi untuk ciptakan serangan habis-habisan tanpa melupakan kesulitan lini pertahanan. Dengan fleet formation yang diterapkan kontra Oman, diharapkan mampu kembali menghasilkan hasil positif di Gelora Bung Karno. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga hadir dalam sesi latihan timnas, tegaskan kepada skuad Garuda untuk tidak berpuas diri atas hasil kontra Oman. Yang penting lawan Mozambik ya kembali jangan underestimate ya. Kita sudah ngalahin Oman ranking 79. Terus Mozambik yang 100, kita merasa kita sudah, janganlah, kita mesti konsisten cari poin gitu. Tadi saya sampaikan dan saya rasa tim sangat fokus, Coach John juga sangat fokus lah. Mudah-mudahan kita jaga momentum ini untuk menuju nanti AFF, ya nanti FIFA ASEAN nanti lagi. Kan belum tahu, belum ada pengumuman apa-apa dari FIFA-nya, kita tunggu aja. Berdasarkan target yang ada, laga FIFA Matchday ini diharapkan mampu mendongkrak peringkat FIFA Indonesia dan juga sebagai persiapan agenda besar FIFA lainnya, yakni Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Nah pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat suasana di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di lokasi. Ya, selamat sore Anissa, bagaimana antusiasme supporter jelang pertandingan timnas kontra Mozambik di sana? Pemirsa, dari Plaza Utama, Stadion Utama Gelora Bung Karno, yakni tepatnya di pintu utara, ini nampak tentunya dari para supporter timnas yang sudah mulai berdatangan pada sesi open gate kali ini pada pukul 5 sore ini. Dan memang rencananya nanti kick off akan dimulai pada pukul 8 malam. Kita akan sama-sama menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Mozambik. Kalau kita lihat performa Indonesia ini begitu luar biasa pada laga FIFA Matchday 2026, yakni pada minggu lalu melawan Oman mencetak telak 3-0. Itu artinya kita optimis bahwa Indonesia akan menunjukkan performa luar biasa di hari ini. Tentunya dengan dukungan para supporter timnas yang sudah berada di area Plaza Utama ini, yang mana memang saat ini para supporter timnas sudah mulai bergerak masuk karena sesaat lagi kita akan bersama-sama menjadi saksi torehan sejarah Indonesia akan mengalahkan Mozambik. Kita berharap bersama tentunya. Demikian saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Anissa Rizkia atas laporannya dari GBK Jakarta. Selamat menonton langsung pertandingan nanti malam. Hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia tentunya. Usai melawan Oman dengan apik, akankah Garuda mampu melibas Mozambik? Malam ini bukan sekedar laga uji coba, tapi juga pembuktian sejauh mana sentuhan John Hetman mulai membentuk identitas baru timnas Indonesia. Setelah evaluasi dari laga kontra Oman, publik menanti Garuda untuk menunjukkan progres taktik sekaligus memberi ruang bagi generasi muda. Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Selamat sore Bung Effendi, salam olahraga. Selamat sore, Raisa dan para pemirsa, salam olahraga, salam untuk timnas. Ya, Bung Effendi, setelah pertandingan lawan Oman sebelumnya, apa evaluasi yang terbesar yang harus dibenahi oleh timnas nih sebelum menghadapi Mozambik? Ya, evaluasi yang mungkin perlu dicatat itu adalah ketidakhadiran Jai Jazz ya, yang memang di sana-sini agak sedikit mengganggu pertahanan kita, tapi untunglah menurut saya Oman tidak datang dengan kekuatan utamanya ya, sehingga
Ya artinya kita bisa menyikapi itu dan kita bisa menang 3-0. Jadi secara umum apa yang dibuat oleh John Hartman ini sudah menuju jalur yang baik, di mana pertama kali dulu kita mengalahkan Saint Martin dan Kids 4-0, kemudian sempat kalah 1-0 dari Bulgaria yang Coach Sasso ya, yang jauh di atas kita memang peringkat FIFA-nya. Dan kabar baik tentu saja kemudian kita menang 3-0 atas Oman kemarin ya, yang peringkatnya 79. Dan pada sore ini menurut saya, Raisa, kita harus mencatat sejarah baru dalam masa kepelatihan John Hartman ini dengan mencetak kemenangan yang jauh ya. Menurut saya malam ini, ya sekali lagi kalau tidak jumawa, tapi juga karena kualitas para pemain yang baik, kita menurut saya bisa menang telak ya. 3 gol di babak pertama, 3 gol di babak kedua gitu ya. Jadi mungkin ini akan menjadi kemenangan pertama agak telak di bawah pelatih kita John Hartman. Kira-kira pola permainan seperti apa yang akan dimainkan oleh Hartman? Apakah seperti saat melawan Oman atau ada perbedaan nih? Ya, tentu saja John Hartman sekarang sedang mencoba semuanya ya, terutama kalau kita lihat Reza, dia sedang memadukan antara pemain-pemain kita yang bermain di Liga Nasional kita dengan pemain-pemain diaspora yang sempat datang kecuali J.I.J.S itu. Tapi secara umum tentu saja dia kan favoritnya itu seperti biasa 3-5-2 atau 3-4-3, di mana kalau diserang bisa menjadi 5-4-1, tapi kalau lagi naik menyerang bisa menjadi 3-2-5 ya. Atau katakanlah secara umum ya 3-5-2 itu. Dan kita melihat kemarin itu juga dilakukan dengan sangat baik, walaupun di sana-sini ada beberapa pemain ya, lini tengah kita yang agak terlambat turun, sehingga Oman misalnya bisa dengan agak gampang menyisir dan ini ya melakukan sebuah terobosan dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri gawang kita. Beberapa kali mereka mampu mengiris dari sisi pertahanan kita lalu melepaskan tembakan-tembakan yang sayangnya tidak tepat sasaran ya. Walaupun satu ini penalti yang ada di layar ini adalah kecermatan Emil Alderos setelah Hapner berusaha menghentikan tadi ya gerakan menerobos dari sisi kiri pertahanan kita. Ya Bung, kalau dilihat dari ranking FIFA kan memang Mozambik sedikit di atas kita ya. Tapi secara kualitas dan kekuatan, apakah memang di atas kita atau bagaimana ini perbandingannya? Tidak. Terutama kalau kita lihat ya setelah ininya kan ada perkembangan dengan John Hartman, lalu para pemain kita yang naik turun posisinya di berbagai liga Eropa gitu. Kita jadi tahu bahwa pada saat ini nilai transfer dari tim Indonesia itu adalah 338 miliar ya. Sementara Mozambik ini kalau dijumlahkan 1/14 kita, 25 miliar saja ya. Dan kemudian mereka tidak membawa beberapa pemain internasionalnya seperti Katamo tidak dibawa, Mandava ya. Katamo ini bermain di Sporting. Kemudian ada Mandava yang bermain di Sunderland. Langa dan Maxer juga tidak dibawa ya. Jadi kalaupun ada yang dibawa yang bermain di luar Liga Mozambik itu, ada yang bermain di Liga Afrika Selatan, Libya, dan Irak gitu. Jadi jauh kualitasnya dibandingkan dengan tim kita. Ditambah lagi dengan kita tahu bahwa kemarin ketika mereka melawan Oman, mereka kalah 4-1 ya, cukup telak Mozambik ini. Jadi hari ini harusnya John Hartman merasa lebih bebas untuk mewujudkan keinginannya, mengombinasikan, melakukan kombinasi-kombinasi yang lebih apik antara para pemain tim yang bermain di Liga Nasional kita dengan para pemain diaspora ya. Sehingga hari ini harusnya bisa bukan hanya clean sheet ya, Audero bermain cemerlang, nanti kalau mau digunakan Martin Pass juga oke, tetapi juga bisa mencetak gol terbanyak ya selama masuknya John Hartman sebagai pelatih. Oke, Bung, berarti kan kalau di laga melawan Oman, Hartman itu garis pertahanan kita itu lebih garis pertahanan kita lebih difokuskan gitu, berarti kurang efektif ya kalau misalnya saat melawan Mozambik hal tersebut dipertahankan juga gitu. Lebih baik kita bereksplorasi gitu atau bagaimana? Pada waktu melawan Oman sebetulnya Raisa garis pertahanan kita relatif cukup tinggi ya. Malah saya sempat mengamati karena menonton langsung bahwa beberapa kali agak terlambat turun para pemain lini tengah kita ya. Tetapi menjawab Raisa tadi, ya saya rasa garis pertahanan kita juga akan dipertahankan cukup tinggi ya setelah mempelajari kualitas Mozambik. Dan tentunya kita butuh juga ya angka-angka kemenangan yang lebih baik atau meningkat ya. Ditambah dengan
mungkin pada sore ini John Hartman akan mencoba melakukan, katakanlah menempatkan beberapa pemain yang sebelumnya tampil pada babak kedua, misalnya bisa tampil sebagai starter ya. Kita tahu ada Marcelino, kemudian juga Doni Tripamungkas juga tampil cukup baik ya pada pertandingan melawan Oman. Di samping juga Rainan Hanan yang masih belum turun. Tentunya ini juga bisa menjadi katakanlah variasi bagi John Hartman, tapi tetap menjawab pertanyaan Raisa tadi dan para pemirsa, garis pertahanan kita saya rasa akan tinggi sejak dari babak awal. Nah, John Hartman kan beberapa kali menekankan pentingnya tim yang mampu untuk mencetak gol dari berbagai lini. Apakah konsep tersebut sudah mulai terlihat di lapangan, Bung? Ya, waktu melawan Oman kan kita lihat ya bagaimana gol-gol kita memang lahir dari, misalnya pertama saja lahir dari bola mati yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Hopner ya. Jadi betul sekali Raisa, di semua lini kita bisa mencetak gol, walaupun dengan cepat saya sampaikan bahwa ini kebetulan terkait dengan Oman maupun Mozambik yang sama-sama mungkin ranking FIFA-nya di atas kita, tapi kebetulan datang dengan tim yang tidak lengkap kalau menurut saya ya, baik Oman apalagi Mozambik ini. Jadi sekali lagi, apapun alasannya, apapun pertimbangannya, ini kan FIFA series, FIFA Matchday, ya salah mereka sendiri kalau tidak datang dengan tim lengkap, dan ini merupakan keuntungan bagi kita. Kita bisa mencoba para pemain kita di semua lini ya, dalam kombinasi yang tadi disampaikan bahwa kita akan menuju kepada AFF ya, Piala AFF, kemudian juga persiapan buat Piala Asia di awal tahun depan. Jadi sekali lagi, ini kesempatan kita untuk bermain sebaik-baiknya, dan saya rasa kalau kita menang dengan angka yang cukup jauh, katakanlah 5 atau 6-0 dan bisa clean sheet, tentunya ini adalah pencapaian tertinggi dan akan membuat kembali kita mencapai atmosfer untuk datang ramai-ramai lagi ke stadion yang belakangan ini memang agak kurang ya. Kita tahu bahwa pertandingan kita belakangan ini, baik melawan Sint Maarten dan Kitts, Bulgaria, kemudian juga melawan Oman kemarin, penontonnya belum seperti ketika kita menyisir ke persiapan Piala Dunia. Nah, Bung, apa indikator keberhasilan Hartman yang bisa diukur dari pertandingan malam nanti selain skor akhir tentunya? Ya, sepak bola, Raisa, skor akhir yang paling menentukan. Tapi untuk lebih menjawab ini secara kualitatif, saya sepakat. Nanti mudah-mudahan lini pertahanan kita itu tertib ya. Apalagi nanti kalau mau dicoba pemain termuda kita 17 tahun 23 hari, Matthew Baker, mungkin siapa tahu mau diturunkan sejak awal ya untuk duet-duet dengan tampil dalam segitiga dengan para seniornya, bisa tetap ada Elkan Bagot di situ, Hapner, atau misalnya juga menempatkan di situ bersama dengan mungkin Rizky Ridho ya kalau Matthew Baker akan turun bersama para seniornya yang lain. Jadi ini juga suatu hal yang menarik menjawab pertanyaan tadi. Kualitas kita bisa diperlihatkan dari menurunkan juga bakat-bakat muda, memberi kepercayaan kepada mereka yang tampil baik di dalam maupun di luar negeri ya, dan kemudian mencoba segala kombinasi dari sumber daya para pemain kita yang tersedia. Saya rasa itu yang paling penting, serta tentu saja karena kita menjelang Piala Dunia ini Raisa, sepak bola menarik itu penting. Jadi dengan melakukan eksplorasi istilah Raisa tadi ya, dan kemudian pertahanan yang tinggi sejak awal, tentu akan menjadi menarik bagi penonton kita untuk menyaksikan timnasnya di bawah pelatih baru ini ya. Ini memasuki pertandingannya yang keempat, itu bermain cukup agresif, menyerang ya. Apalagi kebetulan lawannya Mozambik, walaupun peringkatnya di atas kita, tapi baik yang datang maupun kenyataannya waktu melawan Oman terlihat mungkin pada malam hari ini saya yakin akan menjadi objek serangan agresif dari timnas Indonesia. Ya, untuk membangkitkan kembali euforia para pecinta sepak bola ya, Bung. Nah, Bung Effendi dan juga pemirsa, ini pelatih timnas Indonesia John Hartman memanfaatkan FIFA Matchday kali ini untuk mempersiapkan tim menghadapi target tahun ini yaitu Piala Asia. Bringing countries like Oman, which was a big game for us and an important one, and Mozambique, again another test. These FIFA match days are really important to get us ready for the big goal, which is AFC this year.
Ya, Bung Effendi, ini terkait dengan pernyataan dari Hartman itu yang memanfaatkan FIFA Matchday ini untuk persiapan Piala Asia. Ini seberapa berpengaruh sebenarnya laga seperti FIFA Matchday ini terhadap persiapan jangka panjang timnas untuk menuju target yang lebih berat? Hartman ini menurut saya seorang pelatih yang punya visi yang cukup lengkap ya. Jadi artinya dia memadukan antara persiapan tim yang baik, disiplin, kemudian sama-sama meningkatkan pengetahuan sepak bola, serta juga melihat ya pemain-pemain yang baik di liga-liga nasional kita, bahkan para pemain muda kita. Seberapa banyak ini menentukan untuk Piala Asia? Sangat banyak, terutama karena kita tahu undian Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi awal tahun depan itu membuat kita masuk ke sebuah pool yang sangat berat bersama Jepang, Thailand, dan Qatar. Jadi kalau ada kelemahan kita dari FIFA Series ini adalah harusnya Oman dan Mozambik datang dengan tim utuh gitu, dengan tim penuh gitu, sehingga kita bisa mendapatkan lawan yang betul-betul seperti yang kita harapkan, yang peringkatnya jauh di atas kita gitu. Tapi tidak apa-apa, apapun alasannya, siapapun lawan yang datang, tentu sekali lagi ini kita perlu persiapkan untuk Piala AFF ya. Ada juga Piala ASEAN versi FIFA yang belum begitu jelas tanggal dan kapan betul-betul bisa dilaksanakan. Tapi AFF senior sudah menanti kita, dan kita tidak pernah menang ya sekalipun, dan ditambah lagi dengan Piala Asia yang berat di Arab Saudi tahun depan. Sementara kita tahu di U17 kita tidak berhasil melaju ke Piala Dunia di Qatar tahun ini, kemudian U23 juga tidak terlalu sukses. U19 yang masih kita harapkan di Sumatera Utara. Tapi betul ini adalah langkah Hartman yang benar, yang memiliki visi yang tepat untuk walaupun masih cukup jauh. Setelah Piala Dunia masih ada AFF, baru kemudian AFC senior ini di Arab Saudi. Ya, Bung Effendi tadi kan sempat menyebut juga nama Matthew Baker ya. Apa sih sebenarnya yang membuat Baker ini layak dapat perhatian khusus, dan nanti kalau dia dapat menit bermain, aspek apa yang ingin Bung Effendi lihat dari Baker? Saya rasa yang ingin disampaikan oleh John Hartman maupun federasi adalah siapapun anak bangsa yang bermain baik itu ya, itu tidak perlu kita tunggu terlalu lama ya. Jadi bisa langsung diberikan kesempatan bermain, ini memecahkan sejarah atau terobosan bagi timnas kita, di mana ada pemain muda 17 tahun 23 hari itu bisa bermain di timnas ya, melakukan debut dalam FIFA Matchday. Tentu saja ini mengirimkan pesan bahwa siapapun Anda bisa bermain baik di liga-liga manapun, tidak selalu Eropa ya. Ini adalah bermain di Liga Australia misalnya, atau bermain di Liga Nasional pun, selama Anda memang cocok dan bisa tepat dalam kombinasi yang sedang diharapkan oleh John Hartman, itu Anda bisa masuk. Jadi dia bisa melakukan semacam upaya-upaya nanti kalau tim-tim yang diharapkan akan datang itu ya. Jadi misalnya tim manapun yang akan datang ke Indonesia atau tim manapun yang akan kita hadapi dalam berbagai kompetisi, sudah terjadi semacam persatuan yang cukup baik ya, semacam kerjasama yang demikian baik antara pemain-pemain senior dan juga pemain-pemain muda. Jangan lupa seperti sekarang ketika Jai Izzes tidak bisa hadir karena cedera misalnya, terdapat juga semacam kekurangan sedikit ya di lini pertahanan kita, sehingga kita lihat beberapa kali pemain-pemain Oman bisa mengiris baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri pertahanan kita. Ya Bung, kan ini ada rumor naturalisasi dua striker ya, Luke Vickery dan juga Mitchell Baker. Tanggapan Anda seperti apa? Ini kira-kira bisa klop nggak dengan komposisi timnas yang ada sekarang? Ya, saya selalu menyatakan siapapun selama diizinkan oleh FIFA mengikuti statuta FIFA, tentu dia layak saja ditambahkan ke dalam timnas kita. Tetapi mungkin ya, Raisa, yang perlu kita jawab itu adalah sampai saat ini peradaban atau kiblat sepak bola kita sebagaimana yang dibangun oleh Jepang misalnya, itu belum terlihat. Jadi pembinaan usia muda kita, beberapa liga kita yang agak di level bawah itu masih ada tendangan kungfunya. Ya, penonton kita belum bisa bertanding menonton pertandingan away. Saya nggak tahu di dunia ada di mana yang seperti itu. Katanya ada surat FIFA, mana surat FIFA-nya gitu ya. Jadi sambil melakukan diaspora ini yang menurut saya adalah semacam upaya terobosan, dan kemudian untuk menimbulkan tadi ya efek getar, efek
euforia untuk kita datang ke stadion lagi. Tapi jangan lupa tugas-tugas dari statuta FIFA itu adalah pembinaan usia muda, kemudian klub-klub kita itu mampu membayar gajinya, kemudian klub-klub kita itu tidak lagi terlibat dengan pengaturan-pengaturan. Artinya wasit-wasit kita berintegritas tinggi ya, tidak menjamin juga wasit itu dari luar negeri apa dalam negeri. Justru kalau nggak ada wasit dalam negeri yang berintegritas, itu juga pantas kita pertanyakan gitu. Jadi sekali lagi, datangnya pemain-pemain diaspora selalu menggembirakan kita, bisa memberikan dampak getar juga bagi stadion-stadion, tetapi pada sisi lain membangun peradaban sepak bola kita tidak usah jauh-jauh, contohnya adalah Jepang misalnya, itu juga sangat perlu kita lakukan. Banyak sekali ketinggalan kita di sana. Jadi John Hartman sudah mencoba memulai itu dengan disiplin, ya saya dengar sangat disiplin, baik terhadap kitman yang mempersiapkan pertandingan dan lain-lain itu ya, semua timnya sangat disiplin. Nah sekarang tinggal bagaimana kita secara disiplin juga menjalankan statuta FIFA. Wasitnya harus bagus, stadion-stadionnya bagus, finansial dari klub-klub juga harus bagus ya. Pertanggungjawaban dari pelaksanaan misalnya tender ataupun biaya siaran langsung juga harus bagus. Nah itu semua kalau jalurnya dua-dua dibangun dengan baik, maka John Hartman akan lebih tepat, lebih bagus masuknya, dan akan lebih cepat kita bisa melangkah ke Piala Dunia. Ditambah lagi sekali lagi seperti Jepang lah, kita itu tidak hanya mengharapkan munculnya pemain-pemain diaspora, tapi seperti Jepang menciptakan dari pemain-pemain lokal yang kemudian bermain di hampir seluruh liga-liga terkenal di dunia. Ya Bung, apakah laga nanti malam ini bisa menjadi momentum bagi pemain-pemain lapis kedua untuk bisa membuktikan diri gitu, untuk Hartman bisa memberikan menit bermain? Saya rasa mudah-mudahan, saya berharap gitu Reza. Nanti saya juga akan datang ke stadion, saya berharap juga diberikan kesempatan ya, tadi ada nama-nama Rainan Hanan, kemudian Ferrari, Sadil Ramdhani kemarin diberikan waktu bermain agak tidak terlalu banyak dan juga beberapa kali melakukan tendangan yang kurang akurat ya, padahal kaki kirinya yang selama ini sangat andal mungkin sudah agak lama tidak bermain dengan timnas. Ada Marcelino juga yang mungkin bisa diturunkan sejak menit awal kalau sudah sembuh dari hamstring, cedera hamstringnya. Bahkan mungkin kalau mau meletakkan Matthew Baker sejak menit-menit awal gitu ya, atau mungkin nanti di babak kedua tapi lebih banyak waktu bermainnya. Dan saya sungguh yakin bahwa ini ada dua pendekatan yang dilakukan oleh John Hartman. Sesuai kata Pak Erick Thohir tadi, tidak boleh jumawa. Tetapi kalau lawannya seperti ini, saya rasa kita juga tidak usah jumawa, namun dari awal kita tekan saja dengan garis pertahanan yang tinggi. Dan tentu kita punya banyak sekali posisi, mau tetap dengan Kevin Dick, Ivar Jenner, dan Joe Pelopesi misalnya di tengah, silakan saja. Tapi kalau Anda mau langsung masuk dengan Doni Tripamungkas, ada juga Nathan Suaon di situ. Bahkan Kelvin Verdong sekarang sudah bisa diturunkan dari awal ya, misalnya untuk duet bersama dengan Joe Pelopesi. Kemudian ada Kevin Dick juga di situ. Asal pada saat-saat tertentu rajin turun ya, sebagaimana filosofi sepak bola yang dikembangkan John Hartman. Jadi kita punya banyak pemain yang bisa dipilih tergantung pada coach John Hartman pada sore ini. Dan saya yakin pertahanan kita akan tinggi. Kita bisa tadi menurut istilah Raisa eksploratif dan kemudian bisa menang dengan skor yang jauh lebih tinggi daripada dari pada waktu kita bermain melawan Saint Martin dan Kitts. Baik. Terakhir Bung Effendi, prediksi Anda untuk pertandingan nanti malam seperti apa? Mungkin dari skornya seperti apa? Supaya tidak jumawa, ini paling tinggi lah skornya ya. Saya berharap clean sheet, dan ini paling tinggi skornya, lebih tinggi dari Saint Martin dan Kitts, lebih tinggi dari Oman pasti, karena Oman mengalahkan Mozambik 4-1. Ya mudah-mudahan selamat untuk pelatih John Hartman, siapapun lawan yang datang, dia cermat, visinya bagus, dan nanti malam memetik hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ya baik, ya tentunya semoga Garuda bisa menampilkan yang terbaik dan menang ya pada laga malam nanti. Terima kasih. Ya. Terima Insya Allah kasih. kalau menang, rasanya kita memang sekali lagi tadi mereka nilai transfer marketnya 1/14 kita tidak boleh jumawa. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini memberi semangat bagi kita dan kemenangan yang agak jauh. Maksudnya keunggulannya terbaik, bisa mencetak sejarah ketika era pelatih kita sudah ditangani John Hartman ini. Baik, terima kasih Bung Effendi telah berbagi bersama kami dan terima kasih juga atas waktunya di Sinda Sore. Salam sehat selalu. Tetap semangat, salam sehat.
Pemirsa, skuad Garuda mematangkan strategi jelang laga lanjutan FIFA Matchday melawan Mozambik Selasa malam. Akankah pelatih John Hartman merombak formasi dengan kembali menargetkan kemenangan? Berikut informasi selengkapnya. Skuad Garuda kembali menggelar latihan jelang laga kedua FIFA Matchday menghadapi Mozambik Selasa malam. Latihan dipimpin John Hartman dan disaksikan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Rizky Ridho dan kawan-kawan mematangkan strategi dan mengasah permainan. Dari daftar pemain, Justin Hubner diketahui cedera, sementara lainnya termasuk Marcelino Ferdinand mengikuti sesi latihan. Skuad Garuda memiliki kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan telak 3-0 atas Oman di laga FIFA Matchday sebelumnya. Dari kemenangan ini, ranking Indonesia naik sempat menduduki posisi 118 sebelum turun satu tempat ke posisi 119 setelah Sierra Leone menang 1-0 atas Liberia. Dari formasi tim, Hartman diprediksi akan merombak skuad dan mengistirahatkan beberapa pemain. Di bawah mister gawang Martin Pas akan dipercaya menjadi tembok kokoh gawang Indonesia. Di barisan belakang, Rizky Ridho akan memimpin di tengah didampingi Sandy Walsh dan pemain muda berbakat Matthew Baker. Sementara di tengah, Hartman akan memasang Yakob Sayuri, Joao Pelipesi, Raihan Hanan, dan Doni Dwi Pamungkas. Di lini gedor, Marcelino diprediksi akan kembali bermain bersama Sadil Ramdhani dan Ole Remeni yang akan menjadi ujung tombak serangan. Dari laga ini, Timnas Indonesia pun menargetkan kemenangan atas Mozambik untuk menguatkan peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA. Sejumlah perlakuan diduga rasis diterima sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sudah Sore.